Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, maka kita sedang membaca apa yang ditulis oleh saksi mata dan saksi hidup tentang Tuhan. Saudara, Tuhan memakai cara yang seperti ini di dalam menuliskan firman-Nya, supaya kita manusia tahu bahwa Tuhan bukanlah teori, tetapi Dia nyata dan berjalan bersama dengan umat-Nya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita melanjutkan perjalanan iman kita bersama dengan surat 1 Yohanes. Saudara, surat 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, meskipun di dalam suratnya tidak disebutkan nama Yohanes. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes, kita ketahui karena bapak-bapak gereja juga mengutip surat 1 Yohanes, dan juga bapak gereja merujuk surat 1 Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Bukan itu saja, saudara. Di dalam surat ini juga memberikan tanda-tanda bahwa yang menulis adalah Rasul Yohanes. Saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes kemungkinan dari kota Efesus, karena Rasul Yohanes melayani di kota Efesus. Kurang lebih surat ini kemungkinan ditulis tahun 85 sampai tahun 90 Masehi. Saudara, penulisan surat ini memiliki kemungkinan karena pada masa itu orang-orang Kristen menghadapi ajaran-ajaran sesat, yaitu ajaran gnostik yang mempengaruhi, yang merusak, sehingga dengan demikian orang-orang percaya bisa disesatkan. Saudara, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca surat 1 Yohanes ini, dari awal kita langsung berjumpa dengan saksi mata dari Yesus Kristus. Penulis surat ini bukan sedang menulis hipotesa tentang Yesus Kristus, atau juga bukan sedang menulis tentang ide tentang Yesus Kristus, melainkan dia adalah saksi mata dan saksi hidup akan Yesus Kristus, karena dia pernah bersama-sama dengan Kristus ketika Kristus melayani selama 3,5 tahun. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, apa yang ditulis di dalam perjanjian baru merupakan tulisan dari saksi mata dari Yesus Kristus, Sang Hidup itu. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara, di bagian awal surat Yohanes ini, maka saudara-saudara, Rasul Yohanes memberitahukan bahwa apa yang dia tuliskan
Bukan dia dengar dari orang lain, tetapi itulah yang dia alami. Yang dia sebut apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami telah dengar, apa yang telah kami saksikan, bahkan dikatakan yang telah kami raba dengan tangan kami, yaitu tentang firman hidup. Atau dalam arti firman, yaitu sang hidup itu, sang pemberi hidup itu. Saudara, tidak lain dan tidak bukan, dialah Yesus Kristus. Saudara, kita tahu bahwa Rasul Yohanes adalah murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan saudara, ketika Kristus tergantung di atas kayu salib, saudara, Rasul Yohaneslah yang berada di bawah kaki salib itu, yang mendengar langsung perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Ini ibumu dan ini anakmu." Saudara yang dikasihi Tuhan, dialah yang menulis surat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian baru ditulis oleh orang-orang yang pernah bersama-sama dengan Kristus, sehingga mereka menyaksikan apa yang mereka alami. Dan saudara, apa yang mereka katakan tentang Yesus, maka mereka mengatakan Yesus itu adalah firman yang hidup itu, saudara. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Dan dia juga yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa telah mati, dia akan hidup kembali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus berulang-ulang kali berbicara tentang siapakah dia. Saudara, dia adalah Allah yang hidup itu, saudara. Disinilah saudara-saudara, Rasul Yohanes memberitahukan kepada kita dari seorang saksi mata, siapakah Yesus? Dia adalah firman yang hidup itu. Saudara, perkataan atau tulisan Rasul Yohanes bukan merupakan hipotesa ataupun argumentasi, tetapi tulisan ini adalah karena dia adalah saksi hidup daripada Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara dan saya, Tuhan percayakan menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bukan berdasarkan teori, bukan berdasarkan hipotesa, bukan berdasarkan perkataan orang, tetapi karena saudara dan saya sudah mengalami Kristus dalam hidup kita. Dan saudara, biarlah kita boleh seperti Rasul Yohanes. Apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami saksikan, apa yang telah kami alami, itulah yang kami beritakan kepadamu. Saudara, itulah panggilan kita sebagai orang percaya. Memberitakan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan dituliskan agar para pembacanya boleh memiliki persekutuan di dalam Kristus dan Bapa. Saudara, firman Tuhan berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, itulah tujuan daripada firman Tuhan. Saudara, tujuan firman Tuhan bukan semata-mata pengetahuan tentang Allah. Meskipun hal itu juga penting. Karena Alkitab juga memberitahukan pengetahuan tentang Allah. Namun saudara, tujuan terakhir yang paling penting adalah bahwa saudara dan saya boleh memiliki persekutuan di dalam Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persekutuan itu terjadi ketika kita menerima Kristus dan karyanya di atas kayu salib. Kita menerima pengampunan dosa dan kita diperdamaikan dengan Allah oleh darah Yesus. Saudara, disitulah saudara kita dipersekutukan dengan Tuhan.
Dan saudara, ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kita memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Saudara, itulah maksud daripada firman Tuhan bagi kita, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Allah. Karena kita adalah orang berdosa, kita adalah musuh Allah, dan Kristus datang untuk memperdamaikan engkau dan saya dengan Allah. Sehingga dengan demikian saudara, kita memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, itulah yang Rasul Yohanes katakan, dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, bukankah sukacita itu sangat meluap ketika apa yang tidak sanggup kita kerjakan, namun Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak mungkin kita lakukan, tidak mungkin kita bisa mencapainya, tetapi Tuhan beranugerah kepada kita. Saudara, itulah anugerah Tuhan berikan kepada kita ketika kita boleh bersekutu dengan Allah. Saudara, perjanjian lama memberitahukan betapa kudusnya Allah. Tidak seorang pun boleh masuk ke tempat maha kudus. Hanya imam besar setahun sekali masuk ke sana. Ia pun harus membawa kurban untuk penebus salah, untuk pengampunan dosanya. Tidak ada seorang pun boleh masuk ke sana. Siapapun masuk ke sana harus mati. Saudara, Allah memberitahukan betapa dahsyatnya Dia. Tidak ada seorang pun boleh menghampiri Dia. Saudara, hari ini, jikalau kita bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara, itu anugerah yang besar. Itulah sukacita yang besar. Dan saudara, hal itu hanya bisa dilakukan melalui Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami boleh bersyukur jikalau kami bisa bersekutu dengan Engkau dalam hidup kami sehari-hari, dan biarlah kami boleh hidup di dalam anugerah Tuhan yang seperti ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.